Gadis ini lembut dan menawan, tetapi siapa sangka, sebenarnya dia adalah seekor harimau ganas. Dikatakan dulu bahwa ketika harimau memangsa manusia untuk mendapatkan rasa hormat, kemudian dia dapat mendapatkan gelar dewa harimau dan dapat berubah menjadi manusia. Tapi untungnya setelah dia mempunyai gelar dewa harimau, dia tidak lagi memangsa manusia. Kecuali ada yang membuatnya marah. Tengah malam di dalam hutan yang gelap ada seorang anak yang menyelinap ke dalam hutan. Tiba-tiba si harimau muncul, melompat dan ingin menerkamnya. Seorang pria tiba-tiba muncul dan menembak, membunuh harimau dan menyelamatkan pria tersebut. Dia adalah pemburu terbaik di desanya, mereka memanggilnya Dewa Pemburu. Membunuh seekor harimau bagi dia adalah sesuatu hal yang biasa, tetapi dia tidak mengetahui kalau ibu harimau tersebut adalah seekor dewa harimau. Dewa harimau yang bersembunyi di kegelapan, melihat kejadian tersebut. Melihat anaknya yang terbunuh, dia pun dipenuhi dengan rasa kebencian. Dia pun berjanji akan membalaskan dendam kepada si pemburu. Harimau mendatangi rumah si pemburu dengan menjadi seorang wanita cantik. Istri pemburu melihat ternyata hanya seorang wanita biasa pun menjadi tenang. Tetapi di saat inilah dewa harimau menunjukkan wajah aslinya, dan langsung menerkamnya. Demi menyelamatkan anaknya, istri pemburu yang terluka parah karena gigitan harimau, dengan terburu-buru menjatuhkan api, untuk melindungi putrinya dari harimau tersebut. Tetapi dia sendiri tidak dapat menghindar dan menjadi santapan harimau. Saat si pemburu pulang ke rumah dan melihat rumahnya terbakar, menerobos api untuk menyelamatkan putrinya, tetapi dia kehilangan istrinya. Pemburu yang sedih, menatap tubuh istrinya dan berteriak ke langit. Dan di sisi lain Dewa Harimau pun mendekati tubuh anaknya. Dengan perasaan yang sama, Dewa Harimau pun mengaum ke langit. Dengan dua raungan, bunyi pertempuran pun dimulai. Harimau dan manusia ini pun berjanji, pihak lawan harus membayar hutang darah ini. Malam itu, saat pemburu mempercayakan putrinya kepada kepaka desa, mencari sosok harimau itu dan sendirian melakukan balas dendam. Baru saja melangkah ke hutan, pemburu menemukan seorang biksu. Tetapi sebagai seorang dewa dengan sekali melihat dia pun mengetahui biksu tersebut adalah harimau. Langsung menembakkan panah ke arahnya. Dewa harimau pun berlari, kakinya terluka akibat panah pemburu. Pemburu bergegas mengejarnya. Setelah melewati hutan, tiba-tiba saja dia melihat istrinya. Walaupun pemburu mengetahui itu bukan istrinya, melainkan dewa harimau, tetapi dia tetap tidak kuasa menangis dan tidak langsung menembakkan panahnya. Setelah dia menyesuaikan hatinya, dia pun bersiap menembak. Tetapi harimau telah melompat dan hilang. Pemburu tahu kalau si harimau ada di sekitarnya. Dia pun tetap waspada dan berjaga-jaga. Kapanpun siap melakukan pertempuran. Ternyata tiba-tiba, tidak tahu dari mana harimau ini muncul dan langsung mencakar si pemburu. Tidak tahu akan menang atau kalah, pemburu pun bereaksi dengan cepat. Dengan sekali tusukan, langsung mengenai mata si harimau. Dewa harimau pun tidak kalah ganas, mencabik dadanya hingga berdarah. Satu manusia dan satu harimau, di pertempuran pertama sama-sama terluka. Tetapi pemburu sama sekali tidak pernah menyerah, dia bahkan tinggal di dalam hutan. Bagaimanapun, dia tetap harus membunuh dewa harimau itu. Dan karena matanya yang buta membuat harimau pun membenci manusia. Mulai memangsa penduduk desa yang tidak bersalah. Melihat penduduk desa yang berkurang, tidak ada yang pernah melihat bayangan dewa harimau. Kepala desa pun memutuskan memberikan hadiah. Mengundang ahli pemburu untuk datang ke desanya. Yang pertama tiba adalah 3 orang asing. Mereka membawa senjata sendiri, mereka adalah pemburu terkenal. Kemudian disusul seseorang yang memiliki bekas luka di wajahnya, dia mengaku dia adalah musuh bebuyutan dewa harimau. Istrinya juga dibunuh oleh dewa harimau. Jadi begitu dia mengetahui keberadaan dewa harimau, dia pun bergegas ingin membalas dendam. Terakhir yang sampai adalah seorang polisi yang dikirim dari kantor polisi, yang hampir tidak ada kekuatan bertempur. Dia hanya melakukan tugasnya. Ditambah kelompok 5 saudara kepala desa. Mereka semua pun masuk ke dalam hutan dan berpisah menjadi 3 bagian untuk menemukan dewa harimau. Semakin banyak orang, akan semakin baik. Tidak lama kemudian, kelompok kepala desa menemukan dewa harimau. Setelah menyelamatkan seorang penduduk desa dari mulutnya, salah satu dari mereka pun terseret. Saat melakukan pertempuran, kelompok 5 bersaudara ini akan memakai topeng. Mereka akan lebih puas saat membalaskan dendam ini. Tetapi bagaimanapun mereka bukanlah tandingan dewa harimau. Kepala desa dipukuli dewa harimau dan melarikan diri. Setelah melarikan diri, dewa harimau bertemu dengan Xiaoling, anak dari si dewa pemburu. Xiaoling menarik anak panah dan tepat mengenai dewa harimau itu.
Tetapi Dewa Harimau terlalu kuat, dia tidak merasa sakit dan melanjutkan pelariannya. Saat sedang berjalan tiba-tiba saja Dewa Harimau berhenti. Ternyata pemburu dengan bekas luka menghadang jalannya. Dewa Harimau pun melihat para pemburu telah mengejar di belakangnya. Dewa Harimau pun mengaum kepada pemburu bekas luka. Pemburu bekas luka pun tidak takut dan langsung bergerak. Dia mengangkat senjata dan memukulnya, membuat darah Dewa Harimau itu bercucuran di tempat. Saat yang lainnya sampai, harimau itu sudah tidak bernafas lagi. Di saat ini lah muncul seseorang, melihat tubuh Dewa Harimau dan berkata, dia memiliki dua mata, dia bukanlah Dewa Harimau. Orang ini adalah pemburu yang telah lama hilang dan memberitahukan kepada penduduk desa. Bila ingin membunuh Dewa Harimau, harus dimulai dari punggung belakang hingga menembus. Akhirnya mereka pun kembali ke hutan dan mencari Dewa Harimau. Membunuh Dewa Harimau telah menjadi obsesinya. Perburuan Dewa Harimau pun terus berlanjut, tetapi 3 orang asing ini tidak ingin terlalu terburu-buru. Jadi mereka menunggu di atas pohon dan melihat apa yang mereka lakukan. Sebenarnya Dewa Harimau telah melihatnya, bukan Dewa Harimau yang muncul, melainkan seorang gadis cantik. Dia menggoda salah satu dari pemburu asing itu, memberikan kode kepadanya kemudian sendirian masuk ke dalam hutan. Suara khas dari gadis ini membuat otak pemburu asing ini memiliki gambar yang indah. Pemburu ini pun mengikutinya masuk ke dalam hutan, tetapi gambar yang ada di otaknya tidak muncul sama sekali. Karena gadis itu sebenarnya adalah Dewa Harimau, dan pemburu asing pun mati dengan sekali gigitannya. Tersisa 2 orang pemburu asing, melihat temannya tidak kembali, mereka pun masuk mencarinya. Lalu mereka bertemu Dewa Harimau dan membuat satu lagi meninggal. Akhirnya tersisa 1 orang asing, dia menjadi lebih waspada. Dia pun bersembunyi di belakang pohon besar, menahan napas dan menghindar dari terkaman harimau. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang berani berhadapan dengan Dewa Harimau. Suatu saat 5 kepala desa mendengar sesuatu dan bergegas pergi. Tidak terpikir oleh mereka kalau Dewa Harimau sangatlah licik. Harimau pun masuk ke dalam desa dan menerkam seorang anak kecil. Di saat harimau membuka mulutnya, tiba-tiba saja muncul sosok wajah seseorang. Itu adalah wajah pemburu asing yang sudah mati, dan mulutnya tidak berhenti berteriak, "Tolong saya." Ternyata saat Dewa Harimau memakan daging manusia, akan menelan jiwa mereka dan menyegel mereka di dalam tubuhnya. Setelah memakan anak kecil tersebut, jejak harimau pun hilang. Sampai saat matahari terbit, pemburu bekas luka pun menemukannya. Saat bertemu dengan harimau biasa, dia bisa saja gampang memenangi pertandingan. Tetapi dalam pertempuran Dewa Harimau, dia mati karena tidak bisa membalas sekalipun pukulannya. Mendengar ada suara, 5 kepala desa pun berlari menghampiri, dan segera bertarung melawan Dewa Harimau. Tetapi terlebih mereka bukan tandingan Dewa Harimau. Dengan kematian kepala desa, kelima bersaudara itu pun menjadi berantakan dan akhirnya kelompok mereka musnah. Setelah seluruh kelompok pemburu musnah, yang tersisa hanya seorang polisi yang tidak berguna. Dia membawa Xiaoling yang sedang terluka. Mereka secara kebetulan bertemu dengan Dewa Pemburu. Dewa Pemburu tidak ingin melihat putrinya mengambil resiko. Dia pun membawa putrinya kembali ke desa. Saat perjalanan pulang, mereka secara tidak sengaja menemukan tubuh mayat seseorang. Hingga membuat mereka terkejut, karena tubuh mayat ini bukan orang lain melainkan tubuh mayat Dewa Pemburu. Tetapi jelas-jelas Dewa Pemburu berdiri di hadapannya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Ternyata, Dewa Pemburu telah mati saat bertempur melawan Dewa Harimau. Namun obsesinya membalaskan dendam sangat besar, hingga jiwanya menembus segel Dewa Harimau. Mendapatkan kendali atas tubuh Dewa Harimau, dia pun dapat berubah kembali menjadi manusia. Inilah alasan mengapa semua orang dapat menemukan Dewa Harimau. Tetapi dia tidak dapat menemukannya, karena dialah sendiri Dewa Harimau itu. Dewa Harimau yang dia cari ternyata adalah dirinya sendiri. Dewa Pemburu pun menjadi frustasi, ternyata jiwa Dewa Harimau memanfaatkan kekosongannya. Saat dia mengambil alih kendali tubuh Dewa Harimau, dia pun menyerang polisi itu. Dalam keadaan menegangkan, Xiaoling berteriak dan memanggil ayah, membuat Dewa Pemburu tersadar. Jiwa Dewa Pemburu pun keluar dari tubuh Dewa Harimau, meraih kepala Dewa Harimau itu dengan erat. Dan Xiaoling menggunakan cara yang pernah ayahnya ajarkan kepadanya. Menusuk Dewa Harimau dari atas ke bawah tepat mengenai hati dan jantungnya. Mengakhiri kehidupan dosa Dewa Harimau. Saat itu juga ribuan jiwa keluar dari tubuh Dewa Harimau. Setelah bebas, Xiaoling melihat jiwa ayah dan ibunya bersatu. Sampai sini saja ceritanya, film ini berjudul Dewa Harimau. Ini merupakan film Thailand.
Jika cinta memiliki kekuatan, maka kekuatan dewa pemburu pasti menafsirkan ini secara jelas. Terutama cinta dan kasih sayang dia terhadap istrinya. Akhirnya balas dendam ini dapat mengalahkan iblis. Baiklah, sampai di sini saja. Kita jumpa lain waktu.